United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Marcus Rashford wajib mencontoh Harry Maguire dan juga Scott McTominay. Manajer Manchester United Erik ten Hag mendesak Marcus Rashford untuk bisa mencontoh dua rekannya, Harry Maguire dan juga Scott McTominay, dalam hal bangkit dan juga kembali menemukan performa terbaiknya. Penampilan Marcus Rashford ketika United dikalahkan Newcastle pekan lalu mengundang kritik tajam dari banyak pihak. Ketika itu Marcus Rashford dianggap sangat malas dalam mengejar bola dan membantu tim saat ditekan oleh lawan. Di laga selanjutnya melawan Chelsea, Ten Hag pun mengambil keputusan tegas dan mencadangkan Marcus Rashford. Pemain 26 tahun itu hanya dimainkan sejak akhir babak kedua. Di saat bersamaan performa Maguire dan juga McTominay tengah menanjak, padahal sebelumnya performa kedua pemain tersebut kerap dikritik dan bahkan sempat tersingkir dari tim utama pilihan Erik ten Hag. McTominay baru saja memborong 2 gol untuk membawa United mengalahkan Chelsea. Sementara itu Maguire mendapatkan penghargaan pemain terbaik Premier League edisi November. Erik ten Hag pun mendesak Marcus Rashford untuk mencontoh keduanya. Maguire dan McTominay ada di sini. Mereka adalah pemain hebat dan berperan dalam tim. Itu yang Anda harapkan dari setiap pemain. Harus ada dedikasi untuk mencapai hal ini, ungkap Erik ten Hag. Jadi Rashford adalah pemain yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa bermain di setiap pertandingan. Saat ini dia tidak dalam kondisi seperti tahun lalu, tetapi saya yakin dia akan kembali sampai di sana. Seperti yang saya katakan tentang Scott McTominay dan juga Harry Maguire, itu terserah dirinya, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Erik ten Hag siap menerima kembali Jadon Sancho atau ditukar pemain lain di bursa transfer Januari. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengaku bersedia menerima Jadon Sancho kembali asal pemain tersebut bersedia meminta maaf. Sancho sudah 3 bulan lebih tidak membela setan merah sejak dikabarkan berselisih dengan Erik ten Hag pada Agustus 2023. Namun selama masa pengasingan itu, pemain 23 tahun itu tidak kunjung meminta maaf. Ini tentang budaya dan setiap pemain harus memenuhi standar tertentu, dan ini tentang hal itu. Dia tahu apa yang harus dilakukan jika dia ingin kembali, dan itu terserah padanya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, itu terserah dirinya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ini masalah internal, kita lihat saja apa yang akan terjadi berikutnya, ungkap Erik ten Hag. Di sisi lain, Sancho kabarnya akan kembali membela Borussia Dortmund pada jendela transfer pada Januari 2024. Ada opsi Sancho ditukar dengan striker asal Belanda, Daniel Malen. Soal rencana aksi di jendela transfer, Erik ten Hag mengaku tidak punya rencana besar. Hanya saja dia juga sudah bersiap untuk melakukan langkah strategis di segala kemungkinan. Yang pasti, kata Erik ten Hag, saat ini Manchester United sangat membutuhkan sosok kiper. Pasalnya saat ini performa Andre Onana tidak seperti yang diharapkan, dan kiper lainnya kurang ideal. Saya tidak berpikir banyak hal terjadi di jendela transfer kali ini, namun kami harus bersiap jika ada peluang. Jika ada keadaan atau kejutan tertentu, kami harus siap bertindak. Yang kami butuhkan adalah 3 kiper yang sangat bagus untuk musim yang sukses dan juga talenta di lini belakang. Maka situasi terbaik adalah 1 atau 2 kiper yang dipinjamkan, ungkap Erik ten Hag menambahkan.
Jelang bursa transfer Januari, Facundo Pellistri minim mendapatkan kesempatan di United. Erik ten Hag ungkapkan dia harus membuktikan dirinya layak. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait situasi Facundo Pellistri di dalam timnya. Dia menyebut sang winger harus bekerja keras dan membuktikan diri bahwa dia layak untuk mendapatkan jam bermain di dalam skuad Setan Merah. Di musim 2023-2024 ini, Manchester United memutuskan untuk tidak meminjamkan Pellistri ke klub lain. Winger timnas Uruguay itu dipertahankan Erik ten Hag di skuad Setan Merah. Meski tampil bagus di skuad timnas Uruguay, nasib Pellistri berbanding terbalik di United. Dia sejauh ini minim diberikan kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Dalam konversi persnya, Erik ten Hag menegaskan bahwa dia tidak pernah memberikan kesempatan cuma-cuma bagi pemainnya untuk bermain. Dia menyebut Pellistri harus membuktikan diri bahwa dia layak bermain jika dia ingin tampil di skuad Setan Merah. Pellistri harus meningkatkan performanya sebagai pemain cadangan. Ketika dia mendapatkan kesempatan, dia harus memberikan dampak yang bagus bagi tim ini, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag juga menyebut bahwa proses Pellistri untuk menjadi pemain inti itu tidak bisa instan. Dia menyebut bahwa sang winger harus terus berproses dan dia akan memberikan kesempatan jika Pellistri mampu membuktikan dirinya layak untuk bermain. Dia butuh waktu untuk bisa menjadi pemain starter. Kita lihat seberapa cepat dia mampu untuk mencapai level itu, ungkap Erik ten Hag. Facundo Pellistri adalah seorang winger muda yang memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan teknis yang baik. Jika tim membutuhkan pemain dengan karakteristik seperti itu, seperti pemain yang dapat memberikan kecepatan dan kreativitas di sektor sayap, maka Pellistri dapat menjadi aset berharga bagi tim tersebut. Namun kekurangan Pellistri adalah penyelesaian akhir. Keputusan mengenai kebutuhan pemain di dalam tim sepenuhnya tergantung pada manajemen dan staf pelatih yang lebih memahami strategi dan kebutuhan tim. Erik ten Hag diberitahu trik menjinakkan ular di ruang ganti Manchester United. Pelatih Manchester United Erik ten Hag diberi wejangan tentang cara menangani pengkhianat alias ular di ruang ganti tim. Beberapa media diboikot karena dianggap menyebarkan berita negatif soal United tanpa memberikan kesempatan kepada pihak klub untuk klarifikasi. Sedangkan menurut mantan gelandang Blackburn Rovers Robbie Sabek, tidak ada gunanya The Red Devils memblokir akses jurnalis selama masih ada pengkhianat di ruang ganti. Dia menyebut bahwa setiap tim terkadang memiliki orang yang menjadi kompor untuk merusak keharmonisan. Cara buat meredam si ular menurut Sabek adalah dengan memenangi pertandingan. Ular di ruang ganti adalah salah satu makhluk paling berbahaya dalam sepak bola karena mereka selalu keluar untuk bermain ketika keadaan sedang buruk, ungkap Sabek. Cara terbaik satu-satunya cara untuk menjalankan kapal yang bahagia adalah memenangkan ular dengan memenangkan pertandingan, tambah dari Robbie Sabek.